Oke, hari ini kita melihat bagaimana turunan dari fungsi implisit ya. Fungsi implisit seperti apa? Misalnya kita lihat dulu fungsi berikut. Y sama dengan contohnya 3x kuadrat tambah 2x tambah 5 ya. Ini contoh fungsi ya. Jika Y terdefinisi pada sebarang X sebarang nilai X, maka Y merupakan fungsi eksplisit dari X. Artinya dengan memasukkan nilai-nilai X ini kita sudah bisa menentukan berapa Y ya. Tinggal masukkan saja X-nya berapa, maka Y terdefinisi ya. Itu maksudnya. Nah, fungsi-fungsi yang jenis ini disebut dengan fungsi eksplisit. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah fungsi implisit ya. Nah, ada kalanya hubungan antara X dan Y sedemikian hingga ya, hingga sehingga Y ini tidak dapat ditulis tersendiri pada salah satu ruas atau pada ruas kiri misalnya ya. Ruas kiri maksudnya seperti ini kan ada tertulis di ruas kiri secara tersendiri ya. Nah, fungsi-fungsi yang demikian ini disebut dengan fungsi implisit ya. Itu yang harus kita bisa bedakan antara fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Contoh fungsi eksplisit misalnya gini. Contoh fungsi implisit. X kali Y tambah sinus Y sama dengan misalnya 2 ya. Ini contoh fungsi implisit. Kita lihat bahwa ada hubungan antara X dengan Y, sehingga kita akan sulit menulis Y di ruas tertentu ya. Ya kan, agak susah. Berbeda dengan ini kan bisa kita tulis di ruas kiri dia tersendiri sebagai Y ya, karena fungsi dari X. Nah, di fungsi implisit tersirat bahwa Y ini adalah sebuah fungsi X, tersirat di dalamnya bahwa Y adalah fungsi dari X itu sendiri ya. Nah, ini perlu cara tersendiri dalam mencari turunannya ya. Yang harus kita yakini atau yang harus kita tahu bahwa Y itu sendiri adalah fungsi dari X. Y itu sendiri adalah fungsi dari X. Nah, fungsi-fungsi jenis ini di mana hubungan antara X dan Y begitu kuat ya, sehingga tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, maka ini disebut dengan fungsi implisit ya.
ada tersirat di dalamnya bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Oke? Tentunya ini sangat berbeda dengan yang Anda lihat sebelumnya ya. Saya? Nah itu dulu harus bisa memahami yang bagaimana sih fungsi implisit dan yang bagaimana fungsi eksplisit. Ya ini fungsi eksplisit. Sudah tahu hanya dengan memasukkan nilai-nilai X dan Y, nilai-nilai X kita bisa tentukan Y. Kalau di sini kalau kita masukkan X, X-nya dikali lagi dengan Y, Y-nya kan belum tahu juga berapa, ya itu lah. Belum lagi di sini ada sinus Y lagi, gitu kan? Ya, saya sehingga agak susah kita tulis seperti fungsi eksplisit. Nah, fungsi-fungsi yang modelnya begini, yang bentuknya seperti ini disebut dengan fungsi implisit. Contoh fungsi eksplisit lagi, coba kita lihat. Ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ya. Kalau Anda pernah belajar sebelumnya bahwa persamaan ini, ya, kita bisa lihat ini sebuah persamaan dari sama sebuah lingkarannya, lingkaran dengan jari-jari 5. Ya. Ini contoh fungsi eksplisit, ya. Ini contoh fungsi eksplisit juga. Fungsi eksplisit. Nah, seperti yang disampaikan tadi, yang perlu kita tahu bahwa Y itu adalah fungsi dari X. Oke? Bahwa Y adalah fungsi dari X. Nah, kalau persamaan ini kita turunkan terhadap X, maka kalau ini kita turunkan terhadap X, maka ini mendapatkan turunan dari X kuadrat adalah 2X, ya. Nah, sekarang Y kuadrat kita anggap juga supaya Anda bisa menggunakan apa tuh tabel koefisien diferensial baku, ya. Kita anggap ini juga seperti X pangkat 2, ya. Oke, ya. Tapi ini kan ini Y, ya. Tapi kita anggap seolah-olah seperti yang ada di tabel itu. Sehingga turunan ini terhadap X jadi 2Y, ya. 2Y. Tetapi ingat ini tidak ada X di dalamnya, ya. Sehingga kita harus perlu cari dengan turunan Y terhadap X, yaitu 2Y dy per dx. Oke? Bisa? Ya. Kemudian yang berikut yang di ruas kanan 25 ini adalah sebuah konstanta, ya. Kita turunkan juga terhadap X. Kita sudah bahas sebelumnya, ya, bahwa turunan dari sebuah konstanta sama dengan, jangan lupa lagi, turunan dari sebuah konstanta sama dengan 0, ya. Nah, gitu ya. Jangan lupa bahwa turunan dari sebuah konstanta 0, berapapun konstantanya, kalau diturunkan terhadap X, hasilnya adalah 0. Oke? Mau ulang lagi. Sebuah konstanta, katakanlah 25. 25 ini sebelahnya dia adalah koefisien dari X yang pangkatnya 0, ya. Sekali lagi X pangkat 0 kan 1, ya. Sehingga sebenarnya adalah 25 dikali dengan 1. Satunya lagi kembali tidak ditulis, karena tidak ada gunanya juga, ya. Karena apapun yang dikali dengan 1 kan hasilnya tetap Y. Nah, kalau kita kembalikan ke bentuk ini, maka rumus mencari turunan dari polinomial X pangkat n kan 0 dikali koefisien ini, kan. 0 kali 25 kan 0, ya. Berapapun pangkat setelah ini, yaitu negatif 1, nggak peduli, karena sudah dikali dengan 0, hasilnya adalah 0, ya.
Jadi ingat baik-baik bahwa turunan dari sebuah konstanta sama dengan nol. Bagaimana membuktikan itu ya seperti ini, ya. Ini jadi nol. Nah, kita sudah menemukan adanya informasi dy per dx, dan itu yang kita cari, ya kan? Di dalam persamaan ini kita kan menentukan dy per dx, ya. Turunan fungsi y, turunan y terhadap x, yaitu dalam bentuk dy per dx, ya. Saya sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Tidak ada. Nah, sekarang kita dapatkan dy persamaan ini, kita setelah kita tentukan kita dapatkan 2x tambah 2y dy dx sama dengan 0. Oke. Sekarang kita bisa pisahkan antara y dengan x pada ruas yang berbeda. Katakanlah di ruas kiri kita tulis 2y kali dy per dx sama dengan ini, kita pindahkan ke ruas kanan, ya. Menjadi, karena dia menyeberang tanda sama dengan, itu menjadi negatif, ya. Negatif 2x. Duanya boleh kita coret saja, ya. Atau dalam aturannya kita bagi dua, baik ruas kiri maupun ruas kanan kita bagi dua, ya. Akhirnya tersisa y dy per dx sama dengan negatif x, ya. Yang kita cari adalah dy dx, ya. Oke, gampang kan? Sehingga dy per dx sama dengan negatif x yang dibagi dengan ini, ya. Kali silang, ya. Bisa, ya. Sehingga turunan ini terhadap x atau dy dx dari persamaan x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25 sama dengan negatif x per y, ya. Itulah turunannya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Coba ditulis dulu teorinya, nanti kita lihat contoh-contoh berikut, ya. Tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Ini contoh dari fungsi eksplisit, ya. X kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Tentukanlah dy dx dan dy kuadrat y dx kuadrat pada x sama dengan 3 dan y sama dengan 2, ya. Pada x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Nah, ini ada contoh. Jika x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0, tentukanlah dy dx dan d kuadrat y dx kuadrat pada x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. D kuadrat y per dx kuadrat ini artinya adalah turunan kedua dari fungsi eksplisit di atas terhadap x. Kalau begitu sama aja dengan turunan pertama dari dy dx, ya. Saya? Oke. Nah, bagaimana kita mencari? Yang pertama, tulis lagi x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Kita turunkan terhadap x, ya. Ini menjadi 2
X, ya. Turunan X kuadrat terhadap X adalah 2X ditambah 2Y yang dikali dengan, karena ini kan bukan variabel X ya, ini variabel Y, tapi kita anggap atau kita yakini bahwa Y adalah fungsi X. Y itu sendiri adalah fungsi X, ya. Ini menjadi 2Y yang dikali dengan DY per DX, ya. Dikurangi turunan dari 2X terhadap X adalah, turunan dari 2X terhadap X adalah 4X sih. Turunan 2X terhadap X adalah 2, ya. Begitu ya. Dikurangi turunan dari 6Y terhadap X adalah 6 yang dikali dengan DY per DX ditambah turunan 5 terhadap X adalah 0, ya. Yang kita terus lagi, ya, sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah kita kumpulkan saja yang mengandung DY dx, ya. Mengandung DY dx ini kan ada 2Y dengan 6, dengan negatif 6, ya. Sehingga kita bisa tulis sebagai DY per dx kali 2Y dikurangi 6 sama dengan, kita bisa pindahkan saja yang ini ke ruas kanan, ya. Ini menjadi plus, negatif 2 ini menjadi plus, ya. Ya kan? Ya. Ini negatif 2 kita bisa sebelah, ya. Plus 2 ini menjadi negatif, ya. 2 dikurangi 2X. Oke. Sehingga DY per DX sama dengan 2 dikurangi 2X per 2Y dikurangi 6. Kita lihat ini kan boleh, baik pembilang maupun penyebut, boleh kita bahagi dengan 2, ya. Sehingga sederhananya ini adalah 2 bagi 2 1 kurang X per Y dikurangi 6 bagi 2 berapa nih? 3, ya? 3. Sehingga DY dx sederhananya adalah 1 kurang X per Y kurang 3. Oke. Nah sekarang ditentukan di dalam soal, tentukan DY dx dan D kuadrat Y per dx kuadrat pada X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Oke. Kita masukkan aja nilai-nilai X dengan Y, ya, ke dalam persamaan yang kita dapatkan tentang DY dx. Sehingga DY dx nilainya adalah 1 dikurangi X nya berapa nih? 3, ya. Per Y nya berapa nih? 2 dikurangi 3 juga, ya. 2 dikurangi 3. 1 kurang 3 adalah negatif 2, ya, per negatif 1. Hasilnya adalah negatif 2 dibagi negatif 1, hasilnya adalah kok 1? Negatif 2 dibagi negatif 1, 2 uti, ya. Ini baru DY dx. Oke. Masih ada tugas berikut, yaitu D kuadrat Y per dx kuadrat, X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 juga, ya. Oke. Ya, hapus saja dulu, ya. Yang penting Anda sudah ingat, ya. Ada di berapa tadi? Di X sama dengan
dx sama dengan berapa tadi? Dx sama dengan 3 dan y sama dengan 2 ya? Iya. Titiknya adalah dx sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Nah sekarang tugas kita berikut adalah mencari d kuadrat y per dx kuadrat. Spidolnya habis. Mana spidolnya ini? Berikutnya adalah mencari d kuadrat y per dx kuadrat juga di titik yang sama tadi. Titik x nya sama dengan 3, y sama dengan 2 ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa d kuadrat y dx kuadrat adalah turunan kedua dari fungsi eksplisit yang pertama. Fungsi implisit yang pertama tadi yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 2x kurang 6y tambah 5 sama dengan 0. Maka ini adalah turunan kedua dari fungsi itu ya. Atau bisa saja menjadi turunan pertama dari dy dx ya. Dy dx ini kita sudah dapatkan yaitu 1 kurang x per y kurang 3 ya. Boleh? Boleh. Sehingga ini boleh kita tulis juga sebagai d dx dari dy per dx ya. Oke. Kalau kita tulis begini kan akan kembali ke bentuk ini yaitu d kali dy adalah d kuadrat y, dx kali dx adalah dx kuadrat ya. Boleh? Sama ya? Kedua ruas ini kan sama ya. Oke. Nah sekarang kita butuh informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Berarti kita sama aja mencari d dx dari d dx nya. D dx nya kita tulis persamaan tadi yaitu 1 kurang x 1 kurang x per y kurang 3 y kurang 3. Oke. Nah bentuk ini sama aja dengan kita mencari turunan dari fungsi atau persamaan, turunan dari sebuah persamaan yang berbentuk u per v ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Dalam hal ini u kita adalah 1 kurang x, oke, dan v kita adalah y kurang 3 ya. Bagaimana turunan dari y sama dengan u per v? Maka dy dx nya adalah apa? U aksen v, aksen ini berarti turunan ya. U aksen v dikurangi v aksen u, oke? U aksen v dikurangi v aksen u per v pangkat 2. Ini kan rumus umumnya ya, oke? Di pelajaran sebelumnya ya, kita sudah belajar turunan dari persamaan yang berbentuk pembagian u per v, oke? Kalau begitu kita lihat dulu u-nya apa nih. Dalam hal ini u sama dengan 1 kurang x ya. Maka u aksen atau juga u aksen adalah du per dx ya. Sama dengan ini tuh, ini kalau ini kita turunkan terhadap x adalah turunan ini terhadap x 0, turunan ini terhadap x adalah 1. Kita dapatkan dia du, karena bisa ada negatif berarti ini menjadi negatif 1. Itu u aksennya ya. Kemudian v dalam kasus ini adalah y kurang 3. Maka v aksen atau juga sebagai dv per dx sama dengan turunan ini terhadap x, y kita tuliskan terhadap x. Ini ada 1 y ya. Maka menjadi 1 dikali dy dx atau dy dx saja ya. Itu dy
per dx. Ini kita turunkan terhadap x, sama aja dengan turunan dari sebuah konstanta terhadap x sama dengan 0. Sehingga ini dy dx kurang 0 ya. Kita tulis saja dy per dx. Dikurangi 0 kan juga enggak apa ya? Enggak ada perubahan apa-apa ya. Sehingga kita dapatkan u aksen sama dengan negatif 1 dan v aksen adalah dy dx. Ya? Oke, mana ini penghapus? Kita sambung ke sisi yang ini. Berdasarkan rumus ini, kita dapatkan ddx dari ini. Kita tulis saja ulang, ddx dari fungsi 1 kurang x per y kurang 3 dengan u aksen v ya. U aksen kita adalah negatif 1. Oke. U aksen v negatif 1 yang dikali dengan v. V kita adalah y kurang 3 ya. V kita adalah y kurang 3 ya. Negatif 1 yang dikali dengan y kurang 3 dikurangi V aksen. V aksen kita adalah d dx. Oke. D dx yang dikali dengan V aksen u. U kita adalah 1 kurang x. Oke. Dibagi atau per V pangkat 2. V pangkat 2 V kita adalah Y kurang 3. Oke? Y kurang 3 pangkat 2. Oke? Coba kita selesaikan dulu yang di pembilang. Negatif 1 kali Y adalah negatif Y ya. Negatif 1 kali negatif 3 adalah plus 3. Sehingga ini bagusnya kita tulis sebagai min Y plus 3 kita tulis sebagai 3 kurangi Y. Kan gitu ya? Min Y plus 3 sama aja dengan 3 kurangi Y ya. Dikurangi ddx. ddx sebelumnya kan kita sudah tentukan ya. Di titik X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 kita sudah dapatkan ddx-nya tadi berapa? 2 ya? Coba lihat. Anda tulis enggak? D per dx tadi kan kita dapatkan 2 ya? Hingga ddx kita ganti dengan 2 dan kita dapatkan sebelumnya dikali dengan 1 kurang X per Y kurang 3 pangkat 2. Setelah itu kita substitusi aja X sama dengan 3, Y sama dengan 2. X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Berarti 3 dikurangi Y nya adalah 2. Oke. Bisa. Dikurangi 2 yang dikali dengan 1 kurang X. 1 dikurangi X kita adalah 3. Boleh? Dikurangi dengan Y kita adalah 2. Oke. Sesuai dengan perintah soal tadi ya. 2 dikurangi 3 dikurangi 3 pangkat 2. Ya, selesaikan saja aljabarnya. 3 kurang 2 1 dikurangi 1 kurang 3 berapa? Min 2 ya. Min 2 kali min 2 plus 4 ya. Negatif 2 dikali negatif 2 adalah plus 4. Ini menjadi plus 4. 2 dikurangi 3 min 1. Min 1 pangkat 2 plus 1. Plus 1 sama dengan 1 tambah 4 5 per 1 sama dengan 5 ya. Inilah D kuadrat Y per dx sama dengan 5 ya. D dx sama dengan 2. D kuadrat Y per dx kuadrat adalah 5. Oke.
Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Sehingga kita dapatkan bahwa kesimpulannya kita dapatkan dy per dx yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya, sama dengan 2, dan d kuadrat y per dx pangkat 2 sama dengan 5. Di titik ini untuk di titik x sama dengan 3 dan y sama dengan 2. Di titik x sama dengan 3, y sama dengan 2. Oke? Gampang ya? Gampang kan? Tapi Anda harus ingat hal-hal yang sudah kita pelajari sebelumnya seperti ini ya. Penyelesaian turunan dalam bentuk U per V. Sebetulnya aja kita dapatkan bentuk U per V yang bisa saja kita mendapatkan dx-nya dalam bentuk U kali V ya, atau mungkin dx-nya justru berupa persamaan apa ya yang kemarin yang sebelum ini yang minggu lalu logaritma ya. Sehingga kita selesaikan berdasarkan apa yang kita dapatkan dari soal-soal ini. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti kita lanjut lagi pada contoh soal yang lain ya.